Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5. Semoga selalu tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah ya. Nah, baiklah, berikut ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Oh iya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, tidak membuat kerumunan, selalu mencuci tangan. Dan yang paling penting adalah makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kita tetap kuat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 2 subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kamu bisa menyimak tentang hal ini. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, pastinya di rumah kalian, di halaman, di pekarangan rumah kalian banyak tumbuhan-tumbuhan hijau kan. Nah, tumbuhan itu juga menghasilkan oksigen ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, sekarang perhatikan ini. Dari bacaan menanam pohon di atas, lengkapilah peta pikiran berikut. Oke, yang pertama kita lihat ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, yang pertama, kapan? Nah, menurut Ananda semua, kapan kegiatan ini dilakukan? Lalu, di mana kegiatannya dilakukan? Oke. Lalu pohon apa saja yang ditanam berdasarkan teks tadi? Kamu bisa membaca kembali dan kamu kerjakan sebagai latihanmu yang pertama ya. Setelah itu kamu bisa koreksikan bersama orang tuamu di rumah sebelum kamu kirimkan ke guru. Oke, ini yang ketiga, ini yang terakhir. Oke, gampang bukan? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, berikut ini ada teks ya tentang tanggung jawab kita di masyarakat. Ayo kita baca bersama-sama. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai masyarakat, warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. 1. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimana makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri.
pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan seperti mengenai diri sendiri. Contohnya, Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapatkan sanksi. Dalam peristiwa ini Evi bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. 2. Tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga. Ayo anak-anak Bapak, apakah kamu sudah disiplin belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini? Oke, kamu bisa jawab sendiri karena kamu yang tahu apa yang kamu lakukan. Oke, lanjut yang ketiga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya, Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur, pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi libur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai masyarakat. Oke, yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma dan atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Nah, contohnya adalah anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap negara Indonesia. Jadi ketika salah satu tim kebanggaan kita dari negara atau tim nasional kita lagi berlaga di event apapun, kita harus mendukung ya. Barusan ini di Olimpiade negara kita melalui ganda putri mendapatkan emas ya.
Itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua. Oke, yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Nah anak-anak Bapak semua, pastikan kamu tetap melaksanakan ibadah menurut ajaran agamanya ya. Pengertian masyarakat. Di atas telah kamu pahami tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Apa yang disebut dengan masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. C. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat dapat disimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukan sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain, sejak dalam kandungan sampai mati. Nah, kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab sebagai masyarakat. Oke, nah itu pembahasan kita. Oke, pembahasan kita tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Oke, berikut ini ada teks tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, oke, yang pertama, di dalam masyarakat ada yang dinamakan usaha ekonominya agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyaknya penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan diantara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Nah, ini contohnya ya pada gambar ini ya. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi pada sektor agraris? Ada banyak cara yang dilakukan. Nah, ada intensifikasi, eksistensi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Nah, ini tugasmu untuk mencari jawaban ini ya. Tugasmu yang kedua. Lalu yang berikutnya, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan besar misalnya sapi, kerbau, kuda. Lalu yang ketiga, peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Oke. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan? Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan kolam, inilah salah satu contohnya. Oke, lalu yang berikutnya ada perikanan darat juga ya. Lalu juga ada perikanan laut. Oke,
Mungkin di sekitar kita juga kamu pernah lihat kolam di dekat rumah seperti kolam lele, kolam ikan gurame. Lalu itu namanya perikanan darat ya. Lalu ada perikanan laut ya, menangkap ikan di pantai atau di laut. Nah, itu seperti tambak. Contohnya di daerah kita. Lalu yang berikutnya ada pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam seperti emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Barang tambang mineral non logam misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, itu tentang barang tambang ya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia, contohnya ada PT Pertamina, PT Tambang, PT Freeport di Papua, PT Chevron di Riau, Pekanbaru. Oke. Lalu yang berikutnya kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembang sebagai berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini tentunya dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia hijau kembali, hasil hutan kembali berlimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Lalu kegiatan ekonominya berikutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan. Lalu yang berikutnya adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan dengan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, industri besar. Contoh industri Indonesia adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, jadi tugasmu di rumah berikut ini adalah ini. Untuk nomor 1 dan 2 ini, apakah yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitar rumah. Oke, itu berikut pembelajaran kita di pembelajaran ketiga pada subtema 1 tema 2 ini. Silahkan Ananda semua kerjakan dan pastikan didampingi orang tua ya. Oke, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.